Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, perkenalkan dengan saya Adi Santoso, guru matematika, akan membahas masalah kubus dan balok. Sebelum untuk materi ini saya bahas, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar dalam pembelajaran ini bisa berjalan lancar sesuai dengan yang kalian inginkan. Berdoa menurut agama keyakinan masing-masing. Dimulai. Selesai, terima kasih. Untuk anak-anak, pada hari ini kita akan belajar masalah kubus dan balok. Untuk kubus seperti bangun yang bergerak-gerak di atas itu, sedangkan balok yang di bawahnya. Baiklah, yang pertama silabus atau kompetensi dasarnya yaitu menunjukkan perilaku ingin tahu dalam melakukan aktivitas di rumah sekolah, di rumah sekolah dan masyarakat sebagai wujud implementasi penyediaan sifat-sifat kubus dan balok. Sedangkan kompetensi inti menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya dan seterusnya. Baiklah anak-anak, kubus yang akan kita bahas. Apakah kubus itu? Apakah kalian bisa menyebutkan unsur-unsur pada kubus? Apakah kalian bisa menentukan manakah sisi rusuk dan titik sudut pada kubus? Jika bisa, coba sebutkan dan berapa jumlahnya. Apakah kalian juga bisa menentukan diagonal ruang serta bidang diagonal pada kubus? Jika bisa, cobalah sebutkan juga beserta jumlahnya. Yang kelima, jaring-jaring kubus, apakah kalian bisa membuatnya juga? Iya, baiklah. Yang pertama adalah definisi dari kubus. Nah, anak-anak, seperti ini bangun kubus, ya. Kubus adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 bidang sisi yang berbentuk bujur sangkar dan kongruen. Itu adalah definisi dari kubus. Kubus dibatasi oleh 6 buah bidang datar yang berbentuk persegi yang disebut bidang sisi kubus. Sisi-sisi kubus pada gambar berikut adalah seperti contoh ini, kubus ABCD EFGH. Sisi-sisi pada kubus gambar berikut adalah yang pertama, misalnya yang di bawah itu adalah ABCD, kemudian yang di atasnya EFGH, kemudian BCGF itu yang sebelah kanan, kemudian ADHE sebelah kiri, sisi CDHG dan sisi ABFE. Baiklah anak-anak, keenam sisi kubus masing-masing dibatasi oleh 4 buah garis. Garis-garis yang merupakan batas sisi kubus disebut rusuk kubus. Kubus memiliki 12 rusuk, yaitu seperti AB, BC, CD, AD, EF sampai DH. Itu adalah rusuk kubus. Yang di bawah 4, yang di tengah 4, di atas 4. Jadi 3 kali 4 12. Ke-12 rusuk kubus masing-masing dibatasi oleh titik-titik ujung
Persekutuan titik-titik ujung dari rusuk-rusuk kubus disebut titik-titik sudut kubus. Kubus memiliki 8 titik, yaitu yang pertama titik sudut A, yang kedua titik sudut B, titik sudut C, titik sudut D. Masih 4 lagi yang di atas, yaitu titik sudut E, titik sudut F, titik sudut G, dan titik sudut H. Setelah itu baru kita membahas diagonal sisi. Jadi setelah kita bahas semua sisi, semua rusuk, semua titik, baru sekarang diagonal sisi. Diagonal sisi adalah ruas garis yang menghubungkan dua buah titik yang berhadapan pada tiap sisi kubus. Kubus memiliki 12 diagonal sisi, di mana diagonal sisi pada sebuah kubus mempunyai panjang yang sama. Jika panjang rusuk sebuah kubus sama dengan A, maka panjang diagonal sisi itu sama dengan A. Diagonal sisi kubus seperti pada gambar ini, misalnya yang pertama kita gambar yang pertama yang di bawah, diagonal sisi bawah yang dinamakan BD, kemudian AC, EF, FH, AF, BE, BG, CF, DG, CH, AH, DE. Itu ada banyaknya 12. Nah, sekarang diagonal. Kalau tadi diagonal sisi, sekarang ganti diagonal ruang. Diagonal ruang adalah ruas garis yang menghubungkan antara dua buah titik sudut yang berhadapan pada sebuah kubus. Kubus memiliki 4 buah diagonal ruang. Diagonal ruang pada sebuah kubus memiliki panjang yang sama. Jika panjang rusuk sebuah kubus sama dengan A, maka panjang diagonal ruang kubus adalah ya, dari gambar dulu, digambar yaitu kubus dengan titik A, B, C, D, E, F, G, H. Yang pertama diagonal ruang AG, diagonal ruang BH, diagonal CE, dan diagonal ruang DE. Jadi anak-anak sudah tahu bahwa diagonal ruang, diagonal sisi berbeda. Kalau diagonal ruang itu di dalam ruang, kalau diagonal sisi berada di sisi. Nah, banyaknya diagonal ruang diagonal ruang sebanyak 4. Kalau diagonal sisi adalah 12. Sekarang bidang diagonal kubus. Ada berapa? Nah, seperti ini gambarnya, masing-masing nomor 1 ADGF. Ya, ADGF. Kedua BCHE. Jadi ini masing-masing gambar ditunjukkan 2. Kalau ditunjukkan 6 nanti tidak seberapa jelas. Supaya jelas seperti ini, jadi masing-masing ada 2, 2, 2, 2. Kalau dijadikan 1 sebanyak 6. 6 apa? Diagonal, bidang diagonal kubus. Baiklah anak-anak, sekarang kita beralih pada jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus, perhatikan gambar kardus berikut. Nah, ini seperti ini kardus. Nah, irislah beberapa rusuk dengan pola irisan yang berbeda, yang berbentuk kubus, sehingga apabila dibuka
dan direbahkan pada bidang datar akan membentuk bangun datar, maka akan didapat jaring-jaring kubus. Seperti ini kalau kita buka. Nah, jaring-jaringnya seperti ini kalau dilipat nanti jadi kubus. Ada berapa lembar? 6. Sekarang luas permukaan kubus. Nah, luas permukaan kubus itu seperti ini: luas ke-1, luas ke-2, luas ke-3, luas ke-4, luas ke-5, luas ke-6. Misalnya luas ke-1A dan A sisinya, nanti A dikali A sama dengan, nah begitu ya, A kuadrat. Jadi luas sisi kubus adalah jumlah luas ke-6 sisinya, yaitu luas 1 tambah luas 2 sama dengan luas, dan seterusnya, dapat digambar itu ya. Sehingga luas kubus sama dengan luas 1 tambah luas sampai dengan luas 6, atau sama dengan 6 kali luas 1, karena bentuknya sama. Nah, baiklah. Sekarang beralih pada kubus. Volume kubus adalah banyaknya kubus satuan yang termuat dalam kubus tersebut. Perhatikan gambar kubus di bawah ini. Jika kubus tersebut diisi oleh kubus satuan, berapakah banyak kubus satuan yang bisa masuk? Nah, dilihat. Nah, sudah jelas ya. Volume kubus adalah banyaknya kubus satuan yang termuat dalam kubus tersebut. Jumlah kubus kecil yang termuat pada kubus besar adalah 2 kali 4 sama dengan 8. Jadi volume kubus tersebut adalah 8 satuan. Lapisan kedua dan lapisan ke-1 karena sama, maka nanti A kuadrat dan A kuadrat. Nah, volumenya itu sama dengan A dikali A pangkat 2 sama dengan A pangkat 3. Jadi kalau sisi kubus itu A, nanti semuanya tingginya A, panjang sisinya A, dan seterusnya, sehingga volumenya A dikali A dikali A sama dengan A pangkat 3. Keterangan volume kubus A panjang rusuk kubus. Nah, sekarang balok. Apa sih balok itu? Menurut kalian, apakah sisi rusuk dan titik sudut pada balok sama pada kubus? Apakah diagonal ruang serta bidang diagonal pada balok juga sama pada kubus? Jaring-jaring balok samakah dengan jaring-jaring kubus? Baiklah, pertama kita buka definisi balok. Apa sih definisi balok? Balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi atau persegi panjang dengan paling tidak 1 pasang diantaranya berukuran berbeda. Sekarang kita beralih pada jaring-jaring balok. Perhatikan gambar kardus berikut. Nah, ini adalah balok. Irislah beberapa rusuk dengan pola irisan yang berbeda yang berbentuk balok, sehingga apabila dibuka dan direbahkan pada bidang datar akan membentuk bangun datar, maka akan didapat jaring-jaring balok. Perhatikan balok ini diiris ya, sama seperti ini setelah dibuka. Nah, sekarang luas permukaan balok apakah sama dengan yang tadi? Seperti ini, luas 1, ada luas 2, luas 3 sampai 6.
sehingga luas permukaan balok luas 1 tambah luas 2 dan seterusnya sampai luas 6 yang sama, yaitu L1 ditambah L2. Kemudian L3 tambah L4, L5 tambah L6, atau dalam kurung 2 kali L1, 2 kali L3, 2 kali L5. Sehingga kesimpulannya 2 panjang kali lebar tambah 2 panjang kali tinggi, 2 panjang lebar kali tinggi. Akhirnya didapat rumus 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Nah, sekarang kita beralih pada volume balok. Balok ABCD EFGH, setiap balok memiliki sisi panjang, lebar, dan tinggi. Jadi volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Iya, sudah saya terangkan semua anak-anak. Sekarang beralih pada latihan soal. Sesuai dengan rumus yang kita berikan tadi ya. Hitunglah permukaan luas kubus balok ABCD EFGH pada gambar di samping. Luas permukaan kubus sama dengan 6 kali S kuadrat. Sehingga empat kuadrat sama dengan 6S. Ya, ketemunya adalah 96. Baik, saya kira cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.